Silakan tampilkan dulu. Itu sambil diperhatikan atau melihat dari bahan yang ditampilkan oleh Mas Fiansah juga Masya Allah. Baik, kita mulai sama-sama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang saya susun adalah al-fi'lul madhi wal mudhari' wal amr. Kurang wow sedikitnya yang amr. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Baik. Bahasa Arab ini saya katakan merupakan bahasa yang unik. Saking uniknya bahasa Arab ini tersusun di dalam huruf, di dalam isim dan di dalam fi'il. Nah, di dalam fi'il bahasa Arab hampir sama dengan bahasa lainnya, namun di sini kita akan banyak memahaminya dari sisi nahwu dan sorofnya ya. Nahwu dan sorofnya. Kita akan memulai dari aqsamul fi'li min haitsu zamanihi. Jadi kalau aqsam itu artinya macam-macam atau bagian-bagian, bolehlah macam-macam ya. Macam-macam fi'il dilihat dari zamannya atau waktunya ya. Sehingga ada 3. Satu namanya al-fi'lul madhi. Yang kedua al-fi'lul mudhari' dan yang ketiga al-fi'lul amr ya. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi itu adalah kejadian yang menunjukkan kemarin atau sebelumnya. Ya. Jadi maksudnya suatu perbuatan yang telah terjadi. Baik itu baru saja kita sampaikan beberapa menit yang lalu, atau tadi sore, atau tadi siang, atau kemarin dan seterusnya. Jadi itulah yang namanya fi'il madhi. Bisa didengar suara saya? Siap, bisa Pak. Oke. Lihat amsilah. Amsilah itu artinya contoh-contoh. Lihat di situ ada najaha. Najaha itu artinya sukses. Atau telah sukses ya. Iya. Oke. Yang kedua kataba. Telah menulis. Telah menulis. Oke. Siapa yang telah menulis? Nanti dilihat di situ posisinya akan berbeda-beda. Untuk dia, untuk aku, untuk kamu, untuk mereka dan sebagainya ya. Pokoknya rumusnya sekarang kita mengambil dari fi'il madhi itu yang terdiri dari 3 kata. Ya. Baik, yang kedua al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah suatu pekerjaan yang menunjukkan sekarang ya, menunjukkan waktunya sekarang. Contohnya apa? Di situ dicontoh dengan yajtami'una. Yajtami'u itu kalau satu orang, huwa yajtami'u. Kalau 2 yajtami'ani, kalau hum yajtami'una. Mereka berkumpul. Mereka berkumpul. Kemudian di bawahnya ada tantaziru. Tantaziru itu situ ada gambar seorang wanita. Dia seorang wanita sedang menunggu. Ya. Oh iya. Tantaziru artinya sedang menunggu. Sekali lagi, mudhari itu menunjukkan waktu yang sekarang sedang dilakukan. Selanjutnya fi'il amr. Fi'il amr itu adalah suatu pekerjaan ya, yang meminta untuk dilakukan nanti atau sekarang atau nanti ya. Contohnya apa? Ijtahid. Ijtahid itu artinya perintah kepada kamu. Laki-laki ijtahid artinya rajinlah. Apa? Ijtahid artinya rajinlah. Sekali lagi, fi'il itu terbagi dalam 3, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Fi'il yang dimaksud dengan ini adalah tentang berkaitan dengan waktu ya, berkaitan dengan waktu. Fi'il madhi itu kemarin atau tadi dan seterusnya. Kalau mudhari' itu sekarang, tapi bisa juga menunjukkan yang akan datang mudhari'. Kalau fi'il amr adalah sesuatu yang minta untuk dikerjakan kepada orang lain dan waktunya itu sekarang atau nanti. Ya, bisa dipahami ini fi'il madhi, mudhari' dan amr. Mari kita lanjutkan pada halaman berikutnya, Mas Fiansah. Ya, baik, agak besarkan. Oke, bagus. Di sini hampir sama seperti tadi, aqsamul fi'li. Aqsamul fi'li. 1 madhi, mudhari' dan amr. Nah, ini untuk saya jelaskan lagi yang tadi sebagai pengantar. Apa fi'il madhi itu? Huwa madalla ala hadatsin
waqa'a fi ma madha. Jadi menunjukkan suatu kejadian yang telah terjadi. Sekali lagi, menunjukkan suatu pekerjaan yang telah terjadi. Contohnya apa? Akala. Akala artinya dia telah makan. Usmangan. Laiba dia telah bermain. Doroba dia telah memukul. Usmukul. Ya, telah memukul doroba. Nah, ini semua perbuatan atau pekerjaan akala, laiba, dan doroba sudah dikerjakan. Ya. Sekarang yang tengahnya ada mudhari'. Mudhari' itu adalah menunjukkan suatu pekerjaan sekarang atau nanti. Menunjukkan suatu pekerjaan sekarang atau nanti. Nah, bisa juga nanti itu di sini kita tambahkan dengan ada namanya sin dan saufa. Itu untuk menunjukkan yang akan datang. Baik, contohnya mitlu di sini, ya'kulu. Ya'kulu dia sedang makan. Yal'abu dia sedang bermain. Yadribu dia sedang memukul. Nah, artinya ya'kulu, yal'abu, yadribu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sedang dikerjakan. Ya, yang sedang dikerjakan. Sementara kalau yang akan datang di sini boleh ditambah dengan sa atau huruf sin difathahkan sehingga menjadi ya'kulu awalnya saya kulu. Sa artinya akan. Saya kulu berarti akan makan. Sayal abu akan bermain. Saya teribu akan memukul. Sama halnya apabila ditambah dengan saufa. Artinya saufa dengan sa itu artinya sama, akan. Ya, bisa dipahami ya. Ini namanya mudhari'. Sekarang yang ketiga, fi'il amr. Fi'il amr adalah menunjukkan waktu yang akan datang dengan cara atau dengan bahasa itu adalah meminta. Meminta dari si A ke si B. Si A yang ngomong kepada si B. Artinya mutakallim ngomong kepada mukhatab. Maka dikatakan kul, makanlah. Il'ab, mainlah atau bermainlah. Idrib, pukullah. Nah, artinya kul, il'ab, dan idrib, makanlah, mainlah atau bermainlah, dan pukullah. Ini menunjukkan suatu perintah atau meminta kepada orang lain untuk mengerjakan. Bisa dipahami ya? Insyaallah Nanti bisa. kalau kul, makanlah. Oke. Baik, ke lembaran berikutnya. Nah, lihat. Sekarang halatu bina'il fi'lil madhi. Halatu bina'il fi'lil. Sebentar. Halo. Tes. Baik. Halatu bina'il fi'li al-madhi. Nah, kita bahas khusus tentang fi'il madhi yang pertama yang sekarang. Apa halat? Halat artinya keadaan-keadaan. Keadaan-keadaan ya atau situasi bentuk dari fi'il madhi. Yang paling kanan al-fathu. Ya, al-fathu. Al-fathu apa? Patah. Ya, patah. Berarti yang dimaksud dengan al-fathu itu ujung dari hurufnya patah, ya, patah. Lihat ini. Yang pertama, kataba hamdun ad-darsa. Berarti huruf apanya? Fi'ilnya. Yang mana? Yang kataba. Kataba ujungnya apa? Patah. Patah, ya. Kataba hamdun ad-darsa maksudnya hamdun menulis pelajaran. Lihat, dia tidak ketemu dengan sesuatu apapun. Maksudnya tidak ketemu dengan alif, dengan wawu, dengan ta dan sebagainya. Sekarang yang kedua, tidak kolat bihi ta'u ta'nis. Dia apabila menyambung atau bertemu dengan tak ta'nis. Apa ta'nis itu? Tak perempuan. Dia perempuan. Lihat di bawahnya. Rosamat hindun lauhatan. Rosamat hindun Lauhatan. Ya. Mana di situ yang disebut hatahnya? Rosama. Huruf apanya? Mim. Huruf mimnya. Rosama. Oh.
kok datanya lihat itu tak taknis namanya. Ta'nis. Menunjukkan dia perempuan. Dia perempuan, ya. Siapa perempuan? Hindun. Hindun itu perempuan. Maka yang dilihat di situ adalah fathahnya karena asal dari fiil itu adalah rosama. Seperti tadi kataba. Ya. Karena dia menyambung dengan tak tanis, maka menjadi rosamat. Nah sekarang kalau misalnya kataba nyambung dengan tak tanis, misalnya Fatimah, jadi Katabat. katabat Fatimah. Andai kata itu bentuknya untuk dia perempuan. Dia perempuan. Ya. Baik. Yang ketiga lihat bawahnya. Idza tasolat bihi aliful isnen. Apabila menyambung dengan alif isnen. Apa alif isnen? Alif yang kita alif kemudian untuk dua orang. Sehingga dikatakan atau libani fahima ad-darsa. Mana di situ asal katanya? Asal katanya apa? Fahima. Fahima. Ya, fathahnya adalah fahima. Lo kenapa pakai alif? Karena dia menyambung dengan dua orang. Sehingga atau libani dua mahasiswa atau dua pelajar memahami pelajaran. Ya, bisa dipahami? Semuanya yang digambar ataupun tulisan biru semuanya fathah pada huruf ketiganya. Kata huruf ketiganya ba, rosama huruf ketiganya mim, kemudian fahimah huruf ketiganya adalah fahimah. Semuanya fathah ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bagus. Baik. Yang berikutnya ad-dhammu. Dhammu itu dhammah. Apa dhammah? Dhammah bisa kita pahami ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Ya, lihat sini. Idza tasalat bihi wawul jamaah, apabila berhubungan atau menyambung dengan wawu untuk jamaah. Oh, jamaah itu apa? Orang banyak. Lihat, at-tulabu ta'awanu fin nasyati. At-tulabu ta'awanu fin nasyati. Mana di situ fiilnya? Mana fiilnya? Ta'anun. Ta'awanu, ya ta'awanu. Mana domahnya? Nun. Nun, betul. Huruf sebelum akhir, ya. Huruf maksudnya sebelum waw dan alif itu nun. Jadi ta'awanu, ya. Kalau kataba, kalau pakai wawu jamaah gimana? Kataba jadi Katabu. katabu, betul. Kalau rosama untuk wawu jamahnya? Rosamu. Rosamu. Nah, lihat di situ huruf terakhirnya pakai dhammah, ya. Jadi ciri pada fi'il madhi ada yang fathah, ada yang dhammah. Khusus dhammah itu berhubungan dengan wawu jamaah. Sekarang yang ketiga di sukun itu adalah hurufnya terakhir itu pakai sukun. Lihat sini. Sholaitu al-fajra fi jama'atin. Sholaitu al-fajra fi jama'atin. Mana fiilnya? Mana fiilnya? Sholat. Sholat itu. Lihat, tadinya adalah sholat, kan gitu ya, sholat. Nah, karena menyambung dengan tak fa'il, apa tak fa'il? Tak fa'il itu artinya tak yang melakukan atau tak fa'ilnya. Sholat itu aku melaksanakan sholat fajar atau berjamaah, ya. Tadinya apa? Sholaya, tadinya ya. Sholaya awalnya, tapi tidak dibaca sholaya, sholat. Hanya karena berhubungan dengan tak fa'il, maka menjadi sholaitu. Di mana sukunnya posisinya? Di huruf ya. Ya. Di huruf ya, bagus. Sekarang yang bawahnya. Idza tasalat hina al-fa'ilin untuk nahnu. Lihat, syaji'na fariqal madrasah. Syaji'na, mana di sini fiilnya? Syaja'. Syaji'na. Syaji'na. Asal katanya apa? Syaja'. Syaji'a. Karena untuk kita jadi syaji'na, ya. Yang mana disukunkan? Yang ain. Yang mana? Yang mana huruf apanya yang disukunkan? Huruf ain. Oke. Berikutnya. Ain. Idza tasalat bihi nunun niswah. Idza tasalat bihi nunun niswah. Lihat. Mana nunun niswah di sini? Atau libatu hadorna.
Nah, di situ ada huruf atau fiil, kita lihat warnanya warna apa? Warna biru. Fiil warnanya apa? Warna biru. Warna biru. Asal katanya hadoro. Hadoro. Karena ketemu dengan nun niswa, maka menjadi hadorna. Nah, berarti yang disukunkan yang mana? Yang ro-nya ya. Baik, artinya penjelasan ini menggambarkan bahwa fi'il madhi itu di akhir hurufnya ada yang fathah, ada yang dhammah, dan ada yang sukun. Sekali lagi, di dalam fi'il madhi ada yang fathah, ada yang dhammah, ada yang sukun. Kalau fathah itu adalah asalnya. Karena dia tidak ketemu dengan yang lain, maka menjadi kataba, jalasa, qoro'a. Kalau ketika ketemu dengan misalnya seperti tadi wawu jamaah, jadi katabu, qoro'u, jalasu, ya. Kalau ketemu dengan tak fa'il seperti apa? Katabtu, jalastu. Lihat sekali lagi huruf terakhir dari fi'ilnya. Ya, paham? Oke, halaman berikutnya, maaf Yansa. Ya, ini untuk sekali lagi untuk menjelaskan lagi dalam bentuk yang di atas tadi. Al-fi'il madhi mabniun ala. Lihat fi'il madhi itu terbentuk atas. Pertama dhammah. Kalau tadi fathah ya, enggak apa-apa dibalik. Dhammah, sukun dan fathah. Lihat, kalau dhammah apabila ketemu dengan wawu jama', katabu, ya, katabu. Kalau bentuknya fathah gimana? Katabu jadi Kataba. kataba. Atau untuk dua orang jadi alif isnen. Kataba, 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 katabu. Nah, katabu di sini wawul jamaah. Jadi Jamaah. baik yang sukun, lihat dengan tak fa'il. Tuh, katabtu ad-darsa. Katabtu ad-darsa. Atau katabta ad-darsa, ya. Katabti ad-darsa. Yang dilihat adalah baknya yang disukunkan. Begitu juga kata benar di sini untuk benar fa'ilin. Fa'il untuk fa'il, ya. Lihat, kata benar. Jalasna, dilihat baknya atau huruf terakhir dari fi'il itu sendiri. Yang ketiga, nun niswa, al-fatayat dzakarna. Al-fatayat dzakarna. Baik, semuanya sukun ya, yang ro-nya. Kemudian kembali ke yang fathah tadi, lihat tolaat. Asyamsu tolaat. Asal katanya tolaat, karena asyamsu itu mu'anas, jadi tolaat asyamsu atau asyamsu tolaat. Baik, berikutnya nasohakal mu'allim. Lihat, nasoha. Hak di situ adalah fathah. Nasohakal mu'allim maksudnya mu'allim atau guru menasihati. Baik, ke halaman berikutnya, Mafianza. Nah, lihat sekarang. Ya. Yabni atau yubnal fi'il wala sukun inda tisali bi ta'al mutaharrika. Lihat, Pak, lihat fi'il di sini. Fi'il itu artinya sekali lagi fi'il itu terdiri dari 3 kata ya. Lihat di sini sajada. Sajada. Begitu ketemu dengan aku, jadi atau anak sajadtu. Sajadtu. Bentuknya sukun. Apanya? Dal. Sajadta. Sajadta, lihat. Asalnya sajada karena ketemu dengan ta jadi sajadta. Sajadti ketemu dengan ti jadi sajadti, sukun dalnya. Sajatuma, antuma sajatuma, dalnya disukun. Sajatum, antum sajattum, dalnya disukun. Sajatunna, ay antunna sajatunna, lihat dalnya disukun. Semuanya dal ataupun fi'il terakhir dari katanya ini semuanya disukunkan ketika ketemu dengan ta, ti, tuma, tum, dan tumna. Ya, jadi dipahami ini? Insyaallah bisa. Ya. Oke, lanjutkan bawahnya lagi. Nah, ini keterangan tentang fi'il mudhari. Pertanyaan saya, apakah mau kita lanjut atau yang fi'il madhi aja dulu? Khusus mau fi'il madhi dulu kajian sekarang, baru fi'il mudhari besok. Atau mau langsung juga fi'il mudhari sekarang? Fi'il madhi dulu, Pak. Fi'il madhi dulu. Oke. Kalau gitu sekarang kita akan mencoba latihan ya. Baik.
Perhatian ya. Oke. Sekali lagi rumusnya. Rumusnya fi'il madhi itu asalnya adalah 3 huruf. Berapa? 3 huruf. Huruf. Apa contohnya? Contohnya misalnya kata bak tadi. Qoro'a, jalasa. Ya. Loh, kok ada yang ditambah? Ada, namanya mazid. Mazid. Apa contohnya? Misalnya tadinya dakhola. Dakhola artinya masuk. Kalau memasukkan menjadi ada khola. Ya, ada khola memasukkan. Tapi lihat huruf asalnya adalah yang wazannya tadi fa'ala. Kalau dimasukkan dengan ada khola jadi af'ala. Apa hurufnya yang asli? Yaitu ikuti saja wazannya fa, ain, dan lam. Ya. Bagaimana dengan misalnya akhraja? Akhraja sama asal katanya Kharaja. Bagaimana kharaja? Yakhruju, betul. Bagaimana misalnya dengan apa namanya itu marrona. Marrona asal katanya adalah mim, ro, dan nun. Marrona. Kalau dalam bahasa wazannya fa'ala. Fa'ala yufa'lu, marrona yumarrinu. Yumarrin. Oke. Yumarrinu. Haddasa yuhaddisu. Nah, huruf asalnya apa? Ha, ya, dan fa. Ya. Darrosa yudarrisu. Darrosa Yudarrisu. adalah mengajarkan. Tapi kalau darosa mempelajari. Makanya beda begitu ditambah dengan apa namanya dengan gaib dengan satu huruf maka berubah maknanya. Ya, sekali lagi bahwa asal kata dari fi'il madhi itu adalah 3 huruf. Kecuali kemudian ada penjelasan, ada namanya mazid, ya, awalnya mujarrad itu 3 huruf, begitu dihadapkan dengan atau ditambah dengan mazid, maka itu bisa menjadi 4 huruf atau 5 huruf. Karena itu bisa memungkinkan ditambah 1 huruf, 2 huruf, bahkan 3 huruf, ya. Seperti tadi akhraja, ada khola, ya, a'lama, Ya. dan selanjutnya. Ada yang bisa ditanyakan? Boleh. Sebelum kita latihan. Silakan kalau ada yang mau bertanya.